Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Amrono Laksono dengan NIM akhir 01 Program Studi Ilmu Lingkungan. Di sini saya akan memaparkan hasil eh, kerja saya mengenai analisis kualitas tanah di area pembangunan tol Jogja Bawen Seksi 6 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Andina Putri ST MSI dan Ibu Rifa Atunisa SHUT MSI PSG. Masuk ke daftar isi. Di sini ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konsep, keterbaruan, dan metode penelitian. Masuk ke slide pertama, yaitu pendahuluan. Pada di sini ada latar belakang kenapa saya memilih judul ini. Yang pertama, Tol Jogja Bawen merupakan proyek strategis nasional yang berfungsi meningkatkan konektivitas antar daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, khususnya pada pembangunan seksi 6 sepanjang 5,21 kilometer. Yang kedua, proses pembangunan melibatkan berbagai pekerjaan tanah seperti pemotongan lereng, penimbunan, pemadatan, serta penggunaan alat berat. Yang ketiga, aktivitas konstruksi tersebut berpotensi menyebabkan perubahan sifat fisik dan kimia tanah, antara lain peningkatan kebadan tanah, penurunan porositas, dan kandungan bahan organik, serta meningkatnya resiko erosi. Yang keempat, hingga saat ini penelitian yang secara khusus membahas dampak pembangunan tol Jogja Bawen Seksi 6 terhadap kualitas tanah masih terbatas, sehingga diperlukan kajian untuk mengetahui kondisi tanah dan potensi dampak lingkungannya. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi kualitas tanah pada area pembangunan tol Jogja Bawen Seksi 6 berdasarkan parameter pH, tekstur, kelembapan, dan bahan organik. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan kualitas tanah antara area terdampak pembangunan dan pembanding yang tidak terdampak? Yang ketiga, apa saja potensi dampak lingkungan yang dapat timbul akibat perubahan kualitas tanah tersebut? Untuk tujuan penelitian, yang pertama, mengetahui kondisi kualitas tanah di area pembangunan tol Jogjawan pada seksi 6 menggunakan parameter dasar yaitu pH, tekstur, kelembapan, dan bahan organik. Yang kedua, membandingkan kualitas tanah antara lokasi terdampak dan lokasi pembanding. Yang ketiga, mengidentifikasi dampak lingkungan yang berpotensi muncul akibat dari perubahan kualitas tanah. Manfaat penelitian yang pertama ada manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan memperkaya kajian ilmiah terkait analisis kualitas tanah pada area pembangunan infrastruktur dan menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang membahas degradasi lahan dan dampak lingkungan akibat pembangunan jalan tol. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, menambah referensi ilmiah bagi akademis terkait kualitas tanah pada kawasan pembangunan infrastruktur. Kedua, memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kondisi lahan dan potensi dampak lingkungan selama pembangunan jalan tol. Yang terakhir, menjadi bahan pembelajaran bagi peneliti dan mahasiswa dalam melakukan analisis tanah serta rujukan dalam penelitian selanjutnya. Masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka tanah. Di sini merupakan sistem alami hasil proses pedagogenesis yang berperan dalam penyimpanan air, siklus unsur hara, dan sebagai media tumbuh vegetasi. Aktivitas pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol, dapat mengganggu sistem tanah akibat pengupasan lapisan atas, pemadatan, dan perubahan struktur tanah. Nah, kualitas tanah di sini menunjukkan kemampuan tanah menjalankan fungsinya secara berkelanjutan dan umumnya dinilai melalui parameter fisik dan kimia. Menurut Rahmat et al. Pada tahun 2017, parameter pH tanah, tekstur tanah, kelembaban tanah, dan kandungan bahan organik digunakan sebagai indikator sederhana untuk menilai perubahan dan degradasi tanah akibat aktivitas antropogenik. Nah, sedangkan menurut Surya 2022, aktivitas konstruksi seperti pemotongan lereng, penimbunan, dan cut and fill berpotensi mengubah pH tanah dan tekstur tanah melalui pencampuran lapisan tanah alami. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi ketersediaan unsur hara dan kemampuan tanah menyimpan air. Penggunaan alat berat menyebabkan pemadatan tanah yang meningkatkan plug density serta menurunkan porositas dan infiltrasi air, sehingga kelembaban tanah berkurang. Tuh. Selain itu, menurut WASIS pada tahun 2002.
2003, penggunaan topsoil menurunkan bahan organik tanah dan meningkatkan resiko runoff serta erosi sehingga kajian kualitas tanah penting sebagai dasar pengelolaan lingkungan pembangunan jalan tol. Untuk kerangka konsep sendiri, di sini aktivitas pembangunan tol seperti penggalian, penimbunan alat berat, dan pembersihan lahan menjadi terjadinya perubahan sifat fisik dan kimia tanah seperti terganggunya tekstur, pH, kelembapan, dan turunnya kandungan bahan organik akibat hilangnya vegetasi dan topsoil. Nah, dari itu kita mengukur parameter tanah seperti pH, tekstur, kelembapan, dan organik. Nah, setelah diukur, kita melakukan analisis perbandingan antara tanah yang terkena dan tanah yang tidak mengalami gangguan. Nah, dari itu, kita mengidentifikasi berbagai dampak lingkungan seperti eh, gangguan kestabilan lahan, perubahan aliran air, dan degradasi ekosistem. Nah, dari itu semua kita bisa mengetahui kualitas tanah, lokasi, dan dampak lingkungan yang disebabkan oleh pembangunan jalan tol tersebut. Untuk keterbaruan, yang pertama penelitian ini menyoroti berbagai perubahan kualitas tanah sebagai tanda awal adanya dampak lingkungan akibat pembangunan tol Jogja-Bawen sisi 6 yang selama ini lebih banyak dibahas dari sisi teknis pembangunan. Yang kedua, pengamatan terhadap pH, tekstur, kelembapan, dan bahan organik tanah membantu melihat kemungkinan dampak lingkungan seperti erosi, penurunan kesuburan tanah, dan kerusakan lahan. Perbandingan antara area terdampak pembangunan dan area pembanding memberikan gambar yang lebih jelas mengenai pengaruh pembangunan jalan tol terhadap kondisi tanah dan lingkungannya. Untuk bab 3 yaitu metode penelitian, yang pertama tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di area tol Jogja-Bawen seksi 6, Kecamatan Ambarawa dan Bawen, Kabupaten Semarang. Lokasi penelitian ini meliputi area terdampak pembangunan dan area pembanding. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai Mei 2025. Untuk subjek penelitian ini berupa tanah pada area pembangunan tol Jogja-Bawen seksi 6. Sampel tanah yang diambil dari area terdampak dan area pembanding. Untuk pengambilan sampel dilakukan pada lapisan topsoil kedalaman 0 sampai 30 cm. Penentuan penentuan titik sampel menggunakan teknik purposive sampling. Untuk pendekatan penelitian, di sini penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Nah, jenis penelitian ini bersifat komparatif, serta penelitian ini dilakukan melalui studi lapangan atau bisa disebut field research. Untuk data dan teknik pengumpulan, data di sini yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengukuran lapangan dan pengambilan sampel tanah, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi literatur terkait kualitas tanah dan dampak pembangunan jalan. Nah, sedangkan analisis tanah dilakukan melalui pengujian laboratorium dan pengukuran langsung di lapangan begitu. Oke, mungkin cukup eh, pemaparan dari saya mengenai analisis dampak pembangunan Tol Jogja Seksi 6. Mungkin cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.